Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 18 Agustus 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi yang indah ini di Minggu Raya. Kasih dan penyertaan-Mu terus melingkupi kami, sehingga menikmati hari baru karunia-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan. Najar seorang raja. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Mataku tidak ingin melihat perbuatan lalim. Perbuatan yang menyeleweng aku benci. Aku tidak mendambakannya. Hati yang serong kubuang jauh-jauh. Aku tidak mau kenal kejahatan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setia di negeri, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan tinggal di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, supaya kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, karakter yang dikehendaki Allah. Pesiparan tuna anggak puang. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini ditulis saat Daud baru saja menjadi Raja Israel. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Saul yang penuh masalah menjadi prioritas perubahan. Sebagai wakil Allah, ia menyatakan apa yang diperjuangkan untuk kerajaannya sebagai cerminan dari kerajaan Allah. Sebagai raja, bagian pertama yang ia perhatikan adalah kasih dan keadilan. Belas kasihnya mendorong orang yang paling berdosa untuk berharap, dan penghakimannya melarang orang yang merasa paling baik untuk berandai-andai. Yang kedua ialah hidup dalam kebijaksanaan dan kekudusan. Sebagai pemimpin, hidup dalam perilaku yang selaras dengan jalan dan kehendak Tuhan adalah karakter yang harus dipenuhi. Ketiga, adalah konsistensi menahan diri dari nafsu, kesombongan, dan fitnah. Keempat, adalah komitmen setia menyelesaikan tugas. Saudara-saudara, setiap kita diberi tanggung jawab untuk kita kerjakan, entah dalam jemaat pun di tengah-tengah masyarakat. Tentu tugas itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kepercayaan yang tidak hanya datang dari orang yang memilih atau memberikan, tapi juga berasal dari Allah sendiri. Tugas-tugas itu tidak hanya akan memperlihatkan karakter dan kepribadian kita, tapi juga menggambarkan tangan Allah yang memakai kita. Karena itu, 4 karakter dalam perikop ini akan menjadi karakter kita dalam memimpin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atau diemban kepada kita. Besar kecil tanggung jawab yang kita terima tidak dinilai dari siapa yang memberikan tugas tersebut, tapi komitmen untuk menghadirkan karakter Tuhan. Karakter yang Tuhan kehendaki
dalam diri kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami belajar pada karakter-karakter yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup ini menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Kami berkarakter Kristus dalam seluruh perjalanan hidup ini. Dalam minggu raya ini kami mempersiapkan diri masuk dalam rumah-Mu, beribadah, mengangkat tugas dan pelayanan. Mohon berkat daripada Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun saat ini. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, lalai, sadarkan, bergumul, teguhkan. Mendoakan umat-Mu yang terus berjuang mencari pekerjaan. Karuniakan yang baik bagi mereka. Berkati yang sementara dan terus bekerja, mengembangkan usaha dalam setiap karir mereka, perjuangan, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, bahkan juga dalam perjalanan-perjalanan umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, yang sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah. Tambahkan hikmat bagi mereka. Mendoakan orang tua kami, opa dan oma, sehatkan selalu. Yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka, ya Bapa. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum, berdiri menegakkan keadilan di negeri ini. Ini doa syukur kami pagi hari ini. Kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom dan selamat.